Alhamdulillah, kita sudah sampai Masjid At-Thohir. Ini tempat kulineran malam minggu. Ini masjidnya, kita akan kajian ba'da maghrib sampai dengan isya. Mudah-mudahan dilancarkan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masjid At-Thohir, Tapos, Depok. Sekarang menunjukkan waktu jam 5:13. Alhamdulillah masih ada waktu kita untuk kita istirahat di pojokan Masjid At-Thohir. Mulai kulineran. Kita berdua doang megang teguh karena istri lagi kurang sehat, jadi nggak bisa ikut. Jamaah yang lain juga izin. Masuk aja kan, Pak? Yuk. Udah ada grup bandnya. Mobil udah penuh yang pada mau kulineran malam minggu. Kita Sabtu tanggal 22 November 2025. Nah, ini sekolah karakter. Nah, kita di sini dulu Kang, pojok dulu. Masjid At-Thohir. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah, ini adindaku Ustadz Akanzi. Wah, imam besar Masjid At-Thohir nih, pendakwah juga beliau, luar biasa. Beliau lagi apa, ngontrol kuliner ya? Beliau obat buat siapa? Buat saya. Oh, lagi sakit. Ya, oleh-oleh. Wah, masya Allah, harus pakai minyak halikma nanti. Ya, dibalurin lagi biar sehat. Ustadz Akanzi sehat, saya juga akan bahagia kan? Walaupun belum nyampe-nyampe di Majlis Zikir nih. Ya udah, Ustadz Akanzi bentar ya. Nanti saya masuk bentar lagi. Oke, bismillah, berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai. Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2, 3. Alhamdulillah kita setelah isi kajian yang kita tauhid sama saudara-saudara saya ini berkah lancar, mudah-mudahan kita istiqomah ya, mudah-mudahan ya. Makin banyak jamaahnya makin berkah. Insyaallah kita ketemu kembali di bulan depan, ahad depan, insyaallah mudah-mudahan sehat, lancar semuanya. Yuk, kita akan nih. Alhamdulillah ini kita mau pulang. Suasana malam hari Masjid At-Tauhid, lampu-lampu. Ibu tadi baru pada pulang. Masih rame. Kita pulang dulu. Tuh ada Salahin Seven lagi konser Salahin Seven. Oh Tuhan, cukup kali ini saja. Oh, Salahin Seven nih, malam kulineran. Cuman kita nggak mampir karena nggak bawa nyonya, nggak bawa istri. Alhamdulillah sih. Jadi berhemat ya Kang Teguh ya. Bismillah, mudah-mudahan barokah, berkah. Alhamdulillah setelah ngisi kajian di Masjid At-Tauhid dapat rezeki nih, dikasih sama Kang Teguh nih pete. Oh masya Allah, nuhun Kang Teguh sama mangga nih dikasih Kang Teguh. Berkah tadi kita mampir Pondok Cibubur. Nih alhamdulillah dapat ayam rica-rica Pondok Cibubur, jengkol balado sama apa nih Kang? Capcay ya? Capcay ya Kang, cobain dulu Kang. Jengkolnya. Nah, jengkolnya dulu. Mantap ya, jengkol rendang ya? Wah, mantap. Cobain ayam rica-ricanya Kang. Ini ayam rica-rica favorit saya nih di Pondok Cibubur. Di seberang agen Pondok Cibubur, sampingnya lagi. Langganan Ustadz Ade Permana. Pokoknya kalau mau beli ayam rica-rica, capcay, di situ wah dikasihnya luar biasa tuh kalau buat majlis zikir. Rica-ricanya cobain Kang. Ya, bumbunya mantap kan? Nah, capcaynya Kang, capcaynya. Kalau pete mah usah cobain, udah enak pasti dah. Pete mah pasti enak digoreng lagi kan. Operasi capcaynya terus digelar hingga 30 November ya, lengkap. Bismillah, ada sayur, ada lauk, mudah-mudahan berkah nih. Bismillah. Yang memberikan makanan ini juga makin berkah, makin lancar usahanya, pekerjaannya. Barokah. Kita buka puasa dulu nih. Buka puasanya kelewatan. Bismillah. 8 hamil istri. Kalau puasa Allah saya kan ngutip terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setiap hari Sabtu pada maghrib di minggu keempat insyaallah kita akan melaksanakan kajian sebuah hadis atau hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Untuk itu mari kita sama-sama ikuti kajian ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Ade Permana SPDI. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di majelis ini dapat kembali kita aplikasikan dalam kehidupan kita dalam masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Begitu bersingkat waktu kami persilahkan kepada Ustaz Ade untuk menyampaikan tausiah atau kajian pada malam hari ini. Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid At-Takhir yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah pada malam ini, di malam Ahad yang alhamdulillah setelah diguyur hujan kembali cerah kembali. Mudah-mudahan turunnya hujan menjadi turunnya keberkahan Allah kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam ini mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, malam ini sebagaimana janji saya di bulan yang lalu, kita akan membahas tema yang menarik walaupun masih di bab tentang niat dan ikhlas. Maka malam ini tema kajian kita adalah ada 6 hal yang kalau kita lakukan ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesulitan, maka janji Allah dan Rasulnya kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 6 hal ini agar lebih memudahkan kita memahaminya, saya akan gambarkan tentang kisah seorang suami, seorang ayah yang mau bunuh diri. Seorang suami, seorang ayah yang punya masalah, yang hari itu 3 masalah datang kepada dia dan dia ingin menyatakan saya mau bunuh diri. Tapi karena melakukan nanti 6 hal ini secara tidak sengaja, ternyata laki-laki ini, ayah ini, suami ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, si laki-laki ini punya 3 masalah. Mungkin masalah ini bisa juga terjadi kepada kita. Jadi tepatnya di hari Ahad, hari Minggu, si laki-laki ini punya 3 masalah. Masalah pertama, dia meminjam uang kepada bank, sertifikat rumahnya digadaikan kepada bank, dan dia sudah didatangi hari Minggu pagi oleh debt collector. Dia harus bayar hutang sebanyak 30 juta. Kalau tidak, Senin jam 9 pagi rumah akan diambil dan disita oleh bank.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, uang 30 juta mungkin bagi kita ada yang menganggap ini nggak besar. Tapi sebagian dari kita mungkin merasa 30 juta ini besar sekali. Apalagi di saat kita lagi kondisi ekonomi seperti sekarang. Jangan 30 juta Ustadz, 300.000 saja susah nyarinya. Si bapak ini, si pemuda ini, si laki-laki ini, seorang ayah ini punya beban berat karena dia usahanya lagi jatuh. Maka dia harus bayar tuh utang 30 juta Senin jam 9 pagi. Lalu setelah debt collector ini pulang, istrinya datang. Nah, ini yang kedua yang menarik nih Pak. Dia punya masalah. Istrinya lagi pulang ke orang tuanya. Kenapa dia pulang ke orang tua? Karena suaminya selingkuh nggak sengaja. Nah ini, ada bapak di sini yang selingkuh nggak sengaja Pak? Ada nggak Pak? Ya, bagaimana caranya selingkuh nggak sengaja? Nah ini cerita ini nih. Jadi ceritanya 5 bulan yang lalu, 5 bulan sebelum hari Ahad tadi, si bapak ini, si fulan ini, karena terpuruk usahanya itu apa? Jadi dia itu biasa kalau ada teman proyek, ada usaha jual beli alat berat, misalkan di Kalimantan ada yang mau jual alat berat kondisi second, lalu didatangin sama si fulan ini, diperbaiki alat beratnya, dicakep-cakepin, dijual kembali, dapat untung tuh kan. Nah 5 bulan sepi Pak usahanya, nggak ada yang manggil dia untuk alat berat ini bisa dia kondisikan. Maka karena dia stres, pusing, akhirnya dia ke diskotik malam-malam. Ketika ke diskotik, dia minum minuman keras, dia mabok, ketemu perempuan di diskotik itu sama-sama mabok. Laki mabok, perempuan mabok, ketemu, ngobrol, bercanda, tapi saling nggak kenal, namanya akal sehatnya sudah hilang. Akhirnya si fulan ini dengan perempuan yang baru bertemu di diskotik ini sama-sama mabok, pulang bersama-sama, masuk hotel, kejadian. Besok paginya ketika bangun sama-sama sadar nih. Si fulan sadar, si perempuan sadar. Kata si fulan, duh gimana nih, kita sudah melakukan itu tapi kita sama-sama nggak sadar. Kata si perempuan, iya ya sudah nggak apa-apa lah, kita nggak sama-sama nggak sadar, kenal aja enggak, anggap saja ini nggak pernah terjadi gitu tuh. Selesai kan Pak? Tuh selingkuh nggak sengaja tuh Pak. Itu ya, selingkuh nggak sengaja. Tapi intinya selingkuh juga kan gitu. Nah, hari berganti hari, minggu berganti minggu, akhirnya di 5 bulan kemudian ada yang datang ke rumah si fulan. Ketok pintu, assalamualaikum, dibuka, waalaikumsalam. Ternyata perempuan yang waktu malam 5 bulan yang lalu tidur di hotel dengan dia datang, lalu dia bilang, Mas, ini saya perempuan yang 5 bulan lalu ketemu di diskotik dan kita ke hotel. Ngapain kesini? Kita kan sudah sama-sama sepakat, nggak ada hal lain, saling memaafkan, saling melupakan. Iya, saya sudah melupakan. Tapi masalahnya ketika main itu jadi saya hamil 5 bulan. Tuh Pak, selingkuh nggak sengaja akhirnya mengakibatkan hal yang akan menghancurkan rumah tangga. Istrinya tahu, istrinya dengar. Disitulah istrinya memutuskan pengen minta cerai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya rumah tangga banyak yang sukses diuji ekonomi. Kita lihat orang-orang tua kita dulu di kampung, usia 70, 80 masih awet rumah tangganya, walaupun cuma sekedar petani,
Saya pernah menceritakan di khotib Jumat waktu tanggal 12 Rabiul Awal, bagaimana seorang petani makan dengan istrinya, dipayungi istrinya, begitu setia. Masalah ekonomi mah banyak yang kuat, Pak. Istri kita kasih duit 50.000 sehari, banyak yang bertahan. Tapi kalau udah urusan hati, kepercayaan, urusan kesetiaan, banyak yang akhirnya pecah rumah tangga. Nah, si istrinya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya untuk mengurus perceraian. Nah, si istrinya hari Minggu itu datang tuh setelah debt collector, bawa anaknya yang kedua. Jadi anaknya ada dua tuh. Yang laki-laki yang pertama usia hampir 11 tahun karena kelas 6 SD. Ikut sama bapaknya tinggalnya karena mau ujian. Nah, yang kecil, anak yang kecil perempuan ikut sama ibunya. Ikut sama ibunya ke tinggal di orang tuanya karena ingin minta cerai. Datanglah si istrinya itu, dia bilang, "Mas, besok hari Senin ditunggu di pengadilan. Kita mau cerai, bawa buku nikah yang Mas umpetin." Tuh, si istrinya. Tuh masalah kedua tuh, Bu. Masalah pertama apa? Rumah Senin jam 9 mau disita bank kalau nggak ada duit 30 juta. Yang kedua, istrinya minta cerai gara-gara suaminya nggak sengaja selingkuh. Nah, setelah istrinya pulang sama anak kecil yang perempuan, datang anaknya siang-siang pulang main bola. Anak yang pertama tuh. Dia bilang sama bapaknya, "Bapak, besok Bapak harus melunasi SPP. Sudah 5 bulan nggak bayar SPP. Kalau enggak, minggu depan saya nggak boleh ikut ujian, Pak," kata anaknya. Ringan, Pak, cuma 50.000 sebulan SPP. 5 bulan cuma 250.000. Tapi kalau seorang ayah lagi megang duit, sedih tuh, Pak. Tuh 3 masalah, Pak, berturut-turut di hari Ahad. Mungkin masalah ini terjadi sama kita. Mungkin masalah ini pernah kita rasakan, Pak. Akhirnya si fulan ini memutuskan ingin bunuh diri. Dia bilang, nanti malam saya mau bunuh diri aja dah. Saya udah nggak kuat, bagaimana jalan keluarnya saya udah nggak bisa. Akhirnya apa yang dilakukan, Pak? Nanti tanpa sengaja si fulan ini sebelum bunuh diri melakukan 6 hal yang diajarkan Rasulullah ketika kita punya masalah. Catat, Pak, akan ada hadiah minyak al-hikmah. Maaf nih lagi radang tenggorokan. Akhirnya malam, sekitar jam-jam 10 malam, anaknya sudah tidur. Si fulan ini memutuskan ingin bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia mikir, Pak, Bu, iya ya, saya udah lama nih, udah bertahun-tahun saya nggak pernah sholat. Sebelum bunuh diri, sholat dulu dah. Dia bilang gitu, Pak. Sebelum bunuh diri, sholat dulu. Udah lama nih, padahal dia waktu kecilnya di kampung, rajin sholatnya, rajin ngajinya. Cuman karena ya pergaulan kehidupan di kota, lupalah dia dengan ibadah. Akhirnya dia bilang, saya mau sholat dulu sebelum bunuh diri. Sebelum sholat ngapain, Pak? Sebelum sholat ngapain? Ayo, dapat minyak al-hikmah. Kalau kita mau sholat, ngapain dulu sebelum sholat? Bapak, kasih minyak wudhu. Ada 2 orang tuh kayaknya, terserah Kang Teguh lah, kasih dah. Dia cepat habis minyaknya. Nah, wudhu. Satu lagi siapa? Terserah. Nanti ibu-ibu terakhir dah. Karena nggak jawab juga kita kasih ntar insyaallah. Ini minyak al-hikmah ya, buat kalau saraf penjepit apa. Nah, dia lakukan wudhu tuh, Pak. Kata Rasulullah, kalau kita punya masalah, pertama fal yatawaddo, berwudhu. Bulan yang lalu kita bahas wudhu, Pak. Maka si fulan ini ketika berwudhu, ketika cuci muka, ini kan udah merah mukanya, Pak, karena udah pikirannya udah berat nih, mau bunuh diri deh. Kan saya ceritakan tuh, saya pernah sebelum saya kecelakaan motor ketika saya sedang mau mengisi kajian ke masjid,
Saya 2 hari sebelumnya saya ke apartemen di samping Masjid At-Thohir, ada seorang pemuda yang mau bunuh diri, loncat dari apartemen. Akhirnya orang tuanya nangis datang ke rumah saya minta tolong saya ke apartemen situ, nggak mau bertemu sama orang tuanya, tapi alhamdulillah akhirnya mau bertemu dengan saya pegang, saya terapi, saya zikirin, alhamdulillah mau pulang malam Jumat, tepat malam Jumat. Ahad subuhnya saya kecelakaan. Nah, orang yang mau bunuh diri itu udah pucat Pak mukanya, udah kayak kosong pandangannya. Akhirnya apa yang terjadi ketika dia wudhu basuh muka, maka adem hatinya. Coba Bapak kalau mau wudhu renungin Pak, makanya sholat kok bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Salah satu rahasianya, kalau kita mau begitu, sempurnakan wudhu kita Pak. Ini kan wudhu asal-asalan aja, asal cuci muka, asal cuci tangan, asal cuci kaki. Wudhu itu hikmahnya luar biasa Pak. Renungi setiap gerakan wudhu, resapi di hati setiap gerakan. Mandi itu membersihkan, wudhu mensucikan. Walaupun kita sudah mandi ini dari rambut sampai kaki dibasuhin sampo, sabun, skincare segala macam, tapi kalau belum wudhu, belum suci, kita belum boleh buat sholat. Maka si fulan wudhu dibasuh muka yang adem hati. Udah mulai itu Pak. Ketika sudah wudhu kok adem ya, mulai itu masalah-masalah mulai agak ringan nih di hati dia. Kita kalau ada masalah berat Pak di hati pikiran dia, ini mulai ringan nih. Akhirnya apa? Dia sholat Pak. Sholat apa? Sholat isya. Dia udah bertahun-tahun nggak sholat. Subuh kagak, duhur kagak, asar, maghrib enggak, isya. Nah kalau kita, kata Rasulullah, kalau lagi ada masalah, yang kedua syaratnya setelah falyatawaddo, setelah wudhu adalah shollu rok'ataini, sholat 2 rakaat Pak. Sholat 2 rakaat Bu. Sholat apa namanya 2 rakaat malam di atas jam 12 malam? Sholat apa namanya Pak? Hah? Sholat apa? Hajat. Sholat hajat. Banyak sholat malam ya, ada sholat witir, ada sholat tahajud, ada sholat taubat ya, cara pakainya ada di YouTube ya. Jadi sholat hajat di atas jam 12 malam lebih bagus. Saya ada pasien yang datang ke rumah saya ketika ada masalah, ada yang mau bunuh selingkuhan suaminya, ada orang Madura, bisa lihat YouTube saya tuh, bawa celurit ke rumah saya ademin sampai dia nangis. Lalu akhirnya istrinya dipanggil malam itu, saya udah nikah ulang karena sudah ngucap cerai. Alhamdulillah Pak. Kenapa? Saya suruh sholat Pak, minta ke Allah, buktikan bener nggak istrinya selingkuh. Ternyata tidak. Sekarang hati-hati ibu bapak, jangan asal melihat HP suaminya diumpetin terus ya, pakai passwordnya nggak bisa-bisa, lagi tidur suami saya kok nggak bisa-bisa nih password tangan, ternyata suaminya pinter, jari tangan kucing begitu passwordnya ya. Nah itu ibu curiga nih, suami saya ada selingkuh nih. Hati-hati sekarang, berita sudah bisa dibuat bolak-balik. Iya itu bisa wajah suami ibu ya dirubah sama cewek. Nah itu hati-hati, jangan gampang terpancing tuh. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Sholat 2 rakaat, dia fulan melakukan sholat isya ya, hakikatnya sama-sama sholat. Dia sholat tuh, sholat makin adem tuh Pak, makin adem tuh. Masalah yang berat banget tuh 3 masalah itu makin enteng. Coba kita ingat kata Allah dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, kalau Allah menolongmu maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dengan 2 hal, sabar dan sholat. Sholat Pak, yuk kita kuatin sholat kita Pak. Kan sudah banyak tuh
apa namanya, kalimat-kalimat yang orang sudah biasa dibikin status. Kalau mau hidupmu diperbaiki, kalau mau Allah memperbaiki hidupmu, perbaikilah sholat. As-sholatu imadul bilad. Sholat itu tiangnya agama, tiangnya rumah tangga, tiangnya usaha kita, tiangnya jabatan kita. Idza saluhat, ya, maka kalau sholatnya baik, maka akan kuat tuh tiang. Wa idza fasadat, kalau sholatnya buruk, hancur tiangnya itu. Sholat, dia sholat isya. Setelah sholat isya, dia merenung lagi, Pak. Udah lama nih belum baca Quran, gitu Pak. Sebelum bunuh diri, masih kepikiran tuh bunuh dirinya. Baca Quran dulu. Dia ambil Qurannya, ternyata Pak, Qurannya masih baru. Qurannya masih diplastikin tuh Pak. Kenapa? Karena nggak pernah dibaca. Saya tanya sama bapak rumah, coba balik ke rumah nanti cek Qurannya masih baru apa enggak. Kalau Qurannya masih baru, berarti jarang kita sentuh tuh Pak. Baca Quran Pak, buat menjadi cahaya rumah kita. Quran yang bagus tuh Quran yang lecek, Quran yang sering dibuka. Saya punya anak 4 Pak, laki 2 perempuan 2. Anak saya yang keempat usia 1 tahun 9 bulan. Itu tiap hari Pak Quran selesai dibolak-balik Pak, dibolak-balik doang. Ya, lecek dibolak-balik, kagak dibaca. 1 tahun 9 bulan. Jadi kita biasakan Quran, walaupun 1 ayat, walaupun 1 lembar, apalagi bisa 1 juz. Apalagi kita berapa bulan lagi mau menyambut Ramadan. Salah satu amalan yang terbesar yang kita akan dapatkan untuk mencari takwa adalah perbanyak baca Quran. Baca Quran tuh Pak. Nah, ini rahasia terbesar Pak. Kata Rasulullah, pernah didatangi oleh kaum dari Mu'az. Mu'az ini kaumnya cerita sama Rasul, ngadu, ya Rasul, saya punya masalah, saya punya utang ya Rasul, bagaimana caranya biar utang saya lunas? Ya kalau kita mah jawabannya bayar ya Pak ya. Kalau mau utang lunas bayar. Ada Pak, pasien saya, jamaah saya datang ke rumah saya, Ustadz minta air zikir Ustadz. Kenapa? Anak mantu saya main pinjaman online 2 juta, harus bayar 54 juta. Minjemnya nggak bilang saya, bayarnya laporan ke saya. Akhirnya saya bayarin Pak 54 juta. Bayangin Pak, tuh pinjaman online. Hati-hati Pak, sekarang buka YouTube dikit-dikit tawaran pinjaman online. Tuh hati-hati ya, hati-hati. Kalau mau minjem ke Allah aja dia buka Pak. Nah, yang ketiga, dia nggak sengaja melakukan ini tuh, wa qiraatul Quran, baca Quran. Apa Quran yang dia baca? Dia kan santri waktu kecilnya, jadi dia sebenarnya jago baca Quran. Dia buka tuh, ketemu surat Ali Imran ayat 26 dan ayat 27. Yo, yang tahu saya kasih minyak 2. Ini karena susah. Awalnya aja nggak apa-apa lah. Surat Ali Imran ayat 2, ini suratnya viral Pak. Wah, langsung dapat 2. Ini Ustadz ini mah, kalau Ustadz mah luar biasa ya. Oh, dapat. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Masya Allah Pak, ini ayat kalau kita merenungkan Pak, kita mau renungkan maknanya, netes air mata kita Pak. Dia baca Quran nih, Qulillahumma malikal mulk, Qulillahumma, katakanlah bahwasanya Allah malikal mulk, raja yang maha merajai. Siapa raja di Indonesia? Raja dangdut, Haji Roma Irama. Allah rajanya, beliau masih di bawahnya. Siapa lagi raja di Indonesia? Presiden Pak Prabowo.
masih di bawah Allah. Allah yang merajai semua yang mengaku dirinya raja. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Allah yang memberikan kerajaan kepadamu. Allah yang menitipkan amanah jabatan kepadamu. Kalau kita diangkat jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi lurah, camat, jadi apa? RW, RT. Itu amanah yang Allah berikan. Jabatan itu amanah yang Allah titipkan. Akan dimintai pertanggungjawabannya nanti oleh Allah, Sang Maharaja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kita pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhir. Makanya Pak, tuh baca tuh ayat itu tuh, si fulan baca. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Ya, Allah yang memberikan kesempatan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah semua yang memberikan kesempatan, kemudahan, kesulitan Allah. Allah yang menaikkan derajat kita, Allah yang menghancurkan derajat kita. Satu kampung, satu negara menghujat kita, menjelekan kita. Kalau kata Allah, enggak bisa. Satu kampung, satu kota, satu negara memuliakan kita. Kalau kata Allah, hina dia, hina. Kita sekarang masih dihargai Pak, masih dihormati Pak, karena Allah masih menutupi aib kita. Dibuka saja sedikit sama Allah, aib kita selesai kita Pak. Selesai. Kita masih dipandang, saya dipanggil Ustadz. Orang datang Ustadz, Kiai, para pengusaha berobat ke saya. Karena apa? Karena Allah masih menjaga kita, masih mempercayai kita, masih mengamanai kita. Tapi kalau kita udah ada sombong di situ, udah ada riak di situ, udah ada merasa dirinya bisa di situ, kita kan hanya wasilah, mintanya ke Allah. Kita nggak minta sama jin, kita mintanya sama Allah. Dengan apa? Dengan Quran. Al-Quran syifa'ul linnas, obat buat manusia. Paling saya wasilahnya pakai minyak al-hikmah itu yang saya racik sendiri. Baca Quran Pak, ini renung nih. Iya ya, Allah yang punya kerajaan. Ini rumah saya besok mau diambil. Ya kalau memang kata Allah enggak, ya enggak kan gitu. Ya kan? Kalau kita yakin Pak, iya, kalau kata Allah ini rumah mau diambil, mau kata saya punya duit bisa diambil juga. Udah mulai tenang tuh Pak. Akhirnya dibaca lagi ayat yang 27-nya. Tulijul laila fin nahar. Allah yang menguasai, yang mampu merubah siang jadi malam, malam jadi siang. Bayangin Pak, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Allah punya kuasa. Kita mah nggak punya kuasa apa-apa. Kita berusaha nyari pinjaman nih, kalau nggak dapet ya nggak dapet. Tapi kita diam aja, rezeki datang. Saya 11 bulan kecelakaan Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Anak 4, istri 1, ibu rumah tangga. Anak saya pesantren 3, nggak bisa ngapa-ngapain selama 6 bulan pakai kayu karena hancur nih dengkul saya. Malah menurut prediksi medis ini harusnya dipotong, nggak bakal bisa jalan lagi. Tapi alhamdulillah lama-lama menyatu dengan doa banyak orang. 10 kali majelis zikir saya memberikan santunan, terakhir disupport oleh majelis At-Thohir, Masjid At-Thohir. Rutin kita, walaupun kondisi kita ustadz sampai kiai bingung. 100 DKM masjid, ribuan orang datang menjenguk saya, bingung apa rahasianya kiai kecelakaan sakit begini tapi yang nengok ribuan orang, yang mendoakan, masih bisa bikin santunan. Allah yang punya kuasa, kita nggak bisa apa-apa. Orang datang, saya lagi dirawat di Cikeas, orang datang minta berobat sama saya, minta diterapi sama saya, padahal kaki kita pun dibalut tapi tangan saya bisa ngurut. Coba, Allah punya kuasa Pak. Bisa dilihat di YouTube Guru Hikmah Official. Itu ada dakwah saya, pengobatan saya, orang-orang yang datang ke rumah saya. Allah yang menggerakkan hati pejabat Kota Depok, pengusaha Kota Depok, ketua-ketua di Kota Depok datang berobat sama kita. Kitanya lagi dibungkus. Kita masih bisa dakwah keliling sekarang, sudah berapa bulan ini. Dengan kekuatan Quran, janjinya Allah yang punya kuasa. Jangan pernah takut.
Apalagi di ujung ayat 27 surat Ali Imran, wa tarzuku, ya, apa kalimatnya di akhirnya Ustaz? Min haitsu apa? Amin ghairi hisab. Wa tarzuku man tasya'u bi ghairi hisab. Dan Allah akan memberikan rezeki tanpa hisab, tanpa timbangan, tanpa perhitungan. Kan konsep rezeki, Pak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Konsep rezeki itu kalau orang bertakwa dikasih jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka, dari orang yang tidak pernah dia duga. Kalau kita bantu orang, lalu kita berharap nanti kita dapat kebaikannya dari orang yang kita bantu, itu bukan rezeki. Konsep rezeki bantu orang aja. Banyak orang berobat ke saya, Pak. Ditanya, Ustadz maharnya berapa? Udah nggak usah mikirin mahar, yang penting mah kamu sehat, saya sehat dah. Tapi alhamdulillah 20 orang Ustadz datang berobat, nggak ngasih apa-apa. Tapi Allah kirim nanti orang yang menutupi itu yang 20 orang. Konsep rezeki gitu, Pak. Jangan berharap dari orang yang kita bantu. Makanya saya pengobatan saya free, ya ada namanya bayaran. Dari mana Ustadz? Ya dari Allah. Yakin. Itu konsep rezeki. Akhirnya dia tambah yakin tuh, Pak. Setelah baca Quran itu, akhirnya dia apa? Menjalani yang keempat. Apa yang keempat? Doa. Berdoa, Pak. Sombong orang habis sholat pulang. Kalau kata almarhum Zaidun MZ, Allahumma lantas jalan. Selesai sholat langsung jalan. Allahumma antas salam dulu. Maka dia berzikir, berdoa. Apa zikiran yang dia pakai? Yaitu tadi surat Ali Imran. Ini kata Rasul, Pak, kalau punya masalah, punya hutang besar kek mau apalagi kecil, baca surat Ali Imran malam-malam tuh, Pak. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Jadikan zikir. Ini adalah hadis yang Rasul berikan solusi kepada Muaz, kelompok Muaz, sahabat, ketika punya hutang. Itu aja zikirin ke Allah, yakin tapi kita ke Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yakin, Pak, kalau minta ke Allah. Ada beberapa ustadz Kementerian Agama di Kota Depok, ada pasien di Tapos, ada orang yang biasa mandiin mayit, tiba-tiba habis mandiin mayit ambil otong, ada saksi di Kota Depok. Beliau tiba-tiba pucet wajahnya. Nah, Kementerian Agama video call saya di rumah. Gimana Ustadz, tolong ini pucet mukanya. Kita obatin jarak jauh, media video call. Kita transfer zikir. Punggungnya panas. Saya bilang buka, ada tanda lahir 2 di belakang punggung. Dibuka, kaget dia ada tanda lahir 2. Dia semprotin minyak al-hikmah. Itu semua yakin ke Allah. Jangankan kita pegang jarak jauh, kalau kata Allah sembuh kun fayakun. Yang penting kita mintanya ke Allah, bukan ke jin. Yakin kepada Allah. Air putih bisa jadi obat. Air putih kita zikirin jadi obat. Ini di Kopassus ini Sukatani, ada sekretaris DKM masjid, mertuanya jatuh di kamar mandi, dirawat, lalu minta air zikir ke saya dengan minyak al-hikmah. Alhamdulillah, ini minta lagi nih air zikir yang kedua karena sudah mulai pemulihan. Belum bisa kita pegang karena masih dirawat di rumah sakit intensif. Dengan air zikir, air putih yang dizikirkan, air zam-zam bisa menjadi berkah karena dizikirkan oleh ribuan jutaan umat. Maka yang keempat, zikir, Pak. Zikir. Kita jangan cuma sholat doang, jangan cuma kita baca Quran aja. Zikir, mengingat Allah, zikir, zikrullah. Malam, kalau kita punya rumah pengen adem, Pak, cari tempat satu sejadah, kita pakai tuh 41 malam kita sholat di situ, Pak, sholat tahajud. Sholat tahajud rutin 41 hari, jangan putus. Zikir di situ di atas jam 12 malam. Sepertiga malam lebih bagus. Jam 1, jam 2, jam 3. Jangan banyak-banyak zikirnya yang biasa diajarkan Rasul, ulama kita aja. Kulhu, al-falak, an-nas, ayat kursi, baca Quran berapa ayat. Ya. Lalu kita baca Qulillahumma malikal mulk, tutup solawat, buka dengan syahadat, tutup dengan solawat. Itu zikir yang terbaik. Kalau zikir hikmah, buka syahadat, tutup solawat. Tengahnya terserah kita mau isi apa. Zikiran apa, minta apa sama Allah. Bahasa Indonesia juga boleh. Kita jadikan ruangan kita satu tempat pakai sejadah. Itu ruangan buat kita berzikir dalam rumah.
Tahu yang terjadi Pak? Setelah 41 hari, itu ruangan bapak anak sakit, istri sakit, panas segala macam, pakai air, bapak zikir sendiri di sejadah itu. Insya Allah, yakin ke Allah, turun panasnya Pak. Kalau AC-nya gede, kan adem dia. Gitu. Kalau AC-nya gede turun panasnya. Tapi turun insya Allah, yakin ke Allah. Lihat di YouTube, anak saya dari bayi, dokter bahkan datang berobat ke saya. Mau panas tinggi segala macam, yakin ke Allah. Maka nanti insya Allah bulan depan kita bahas nih Ka'bah, rahasia Ka'bah. Kenapa orang doa di depan Ka'bah mustajabah? Ada 4 rahasianya. Bulan depan kajian Ahad keempat, bulan depan kita kupas di sini rahasianya. Kalau bagi yang hadir. Dan itu bisa dibuat di rumah kita. Bagaimana rumah kita doanya mustajabah seperti di Ka'bah? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Allah mah di mana saja. Allah melihat apa yang kita lakukan, walaupun tingkatan pahala yang lebih besar daripada di rumah kita di Ka'bah. Tapi ada 4 rahasianya. Kita kupas bulan depan. Udah baca tuh Pak, zikir 4 yang doa. Yang kelima, apa yang dilakukan? Udah tenang tuh adem. Ah ya Allah, saya udah tenang nih, nggak mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri tuh Pak. Saya mau pasrah, ikhlas. Itu yang kelima, pasrah. Dia lakukan pasrah. Masalah dia ada berapa? 3. Yang pertama apa? Rumah. Dia ambil kunci rumah Pak, dicopotin dari pintu kunci rumah, taruh di atas sejadah. Karena kan sertifikatnya digadein di Bang. Dia minta ke Allah, ya Allah, saya dulu lahir juga nggak punya rumah. Saya hidup dulu sama orang tua, tinggal sekarang dikasih rumah. Kalau engkau mau ngambil lagi, saya ikhlas pasrah ya Allah. Besok jam 9 dia datang, saya kasih aja nih kunci rumah. Tuh Pak, ikhlas pasrah, tenang Pak. Lihat Uya-Kuya ketika cerita di podcast, ketika orang mau menjarah rumahnya, ketakutan dia, was-was dia. Tapi ketika dia sudah nggak mau melihat lagi video, sudah ikhlas saja, dia lebih tenang Pak. Ikhlas saja, udah milik Allah, diambil, udah ambil dah, ambil aja dah. Dulu juga kita nggak punya apa-apa, lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, ambil dah. Ini mungkin mengambil dosa-dosa saya kan gitu. Ini mungkin untuk mengikis dosa-dosa kita, ambil dah. Rumah juga itu milik Allah. Udah dia pasrahkan rumah. Kedua apa Pak? Istrinya minta cerai, diambil, dilaci di rumah, di kamarnya. Buku nikah kan dipegang sama dia tuh, karena istrinya kan besok mau datang ke pengadilan, ditunggu di pengadilan hari Senin tuh. Jadi dia suruh bawa buku nikah mau cerai, diambil, taruh sejadah. Ya Allah, saya ikhlas kalau memang istri saya mau minta cerai besok, saya ceraikan istri saya. Mudah-mudahan dia dapat suami yang lebih baik daripada saya. Dia buka atau buku nikahnya. Bapak punya buku nikah nggak Pak? Ibu ada buku nikah Bu? Nah pulang dari sini coba buka Bu. Coba buka. Kalau kita rumah tangga lagi ada masalah sama pasangan kita, sama suami kita, sama istri kita, coba cek. Kan kita nggak pernah buka buku nikah kan? KTP aja jarang dilihat, SIM jarang dilihat. Mungkin buku nikah dilihat itu kalau awal kita nikah, sama kalau mengurus-ngurus apa-apa tuh fotokopi buku nikah. Coba, makanya sekali-kali dicek Pak buku nikah. Malam-malam buka cek Pak. Lihat di situ tanggal kadaluarsanya udah ada belum? Udah habis belum? Takutnya udah habis. KTP kan seumur hidup. SIM ada masa berlakunya tuh 5 tahun. Nah, masa berlakunya udah habis belum tuh? Mesti diperpanjang nggak? Makanya kita ada masalah mulu kan gitu. Coba cek buku nikah, ada hak dan kewajiban suami istri. Baca, renungi. Lihat foto istri Pak. Bapak lagi kesel sama istri nih. Istri nih, ya, bagaimana suamimu betah di rumah, badan gak diurus, dulu mah kurus, sekarang mah gemuk kan gitu Pak. Tapi pas lihat foto di buku nikah, ya Allah, dulu waktu nikah sama saya, istri saya cantik banget, masih langsing, masih kurus, masih putih, karena udah ngurusin saya, ngurusin anak jadi begitu. Kan gitu Pak. Sering-sering lihat foto istri Pak. Saya di dompet saya Pak, itu nggak ada namanya isian apa-apa, cuman KTP, SIM sama foto istri. Penyemangat saya Pak. Saya kalau ini walaupun sakit Pak, kemana-mana ceramah pakai tongkat ya, capek lelah, habis ceramah kadang ngobatin orang, kadang
bersihin kantor. Lelah Pak, tapi ketika saya capek begitu di luar, saya buka dompet, saya lihat foto istri, hilang capeknya Pak. Karena yang lebih capek itu di rumah tuh istri itu tuh. Yang bikin kita lebih capek itu. Jadi saya semangat nggak mau pulang Pak. Setiap ngeliat istri, wah ini masalah yang paling berat ini. Jadi nggak mau pulang, kita nyari duit terus kan gitu. Gitu. Jadi kita penyemangat kita Pak. Penyemangat kita. Diberikan tuh surat nikah, saya ikhlas. Masalah yang ketiga adalah anaknya yang belum bayar SPP. Dan anaknya disamperin sama bapaknya malam-malam tuh lagi tidur. Lalu dipegang ya seorang ayah ke anak, kan siapa yang nggak kangen Pak, nggak sayang. Dia bilang, nah, dia bisiki anaknya lagi tidur, nah besok ayah akan menyerahkan kamu ke mamah kamu di pengadilan. Mudah-mudahan kamu dapat ayah yang lebih baik daripada ayah. Dia udah ikhlasin Pak. Rumah dia ikhlasin, istri dia ikhlasin, anak dia ikhlasin. Tuh Pak, syarat yang kelima kata Rasulullah. Nah, syarat yang keenam, dia tanpa sengaja merenung yang diambilkan rumahnya. Tapi isinya kan nggak diambil. Isi rumah apa? Ada kasur, ada TV, ada kulkas, ada sofa, ada kunci mobil 3 ngegantung Pak. Kuncinya doang, mobilnya nggak ada. Makanya kan dia nggak punya uang ya. Jadi harta di rumahnya masih banyak nih. Dia bilang apa? Iya ya, yang diambil kan rumah. Saya besok habis sholat subuh di masjid, dia niat mau sholat subuh di masjid tuh Pak. Saya akan bilang sama jamaah masjid, kalau yang butuh TV ambil, butuh lemari ambil, butuh sofa ambil, butuh kulkas ambil. Saya mau sedekahkan. Tuh Pak, syarat yang keenam kata Rasulullah kalau punya masalah apa? Fal yatasaddaq, bersedekah. Bayangin Pak, lagi masalah suruh sedekah ya. Saya nggak punya kerjaan, bukan PNS, ceramah nggak bisa, 6 bulan berbaring di kasur, ya. Tapi disuruh, ya bukan disuruh, kita udah biasa dulu santunan sebulan 2 kali, majlis zikir saya. Tapi alhamdulillah patungan DKM masjid, para ustadz jamaah saya, ada yang zakat mal ke rumah, kita bikin santunan tetap berjalan. Bayangin Pak, sampai Mas Anies Baswedan 2 kali transfer saya. Seorang Mas Anies gitu transfer saya, pertama buat berobat, yang kedua buat anak saya masuk pesantren, 3 orang. Kita masih disupport oleh teman-teman sahabat gitu. DKM masjid patungan Pak, 100 DKM masjid patungan buat biaya pengobatan saya di Cikeas 3 minggu. Bayangkan juga, Allah punya kuasa. Dengan apa? Sedekah Pak. Saya tiap kajian, tiap ceramah, saya bagi-bagi minyak alikmah. Tiap bulan ratusan minyak kita bagi ke anak santri yatim piatu duafa. Barokah. Insya Allah barokah sedekah Pak. Nanti kita kupas lah di lain waktu masalah sedekah, zakat mal, infak. Dia lakukan itu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, dia ke masjid lah subuh hari. Sebelum subuh dia ke masjid, dia azan Pak. Jamaah kaget, ini azannya enak banget. Tambah banyak jamaahnya. Setelah sholat subuh dia zikir kembali yang kulillahumma sampai dengan syuruk. Rumahnya kan dekat masjid. Tiba-tiba dia ngelihat, kok ada yang datang ke rumah dia jam 6 pagi tuh, ngetok-ngetok pintu. Kebangetan nih debt collector kata dia, katanya jam 9, ini jam 6 udah datang. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Ya udahlah, saya kan udah ikhlas ini, udah didatangi. Pas sudah dekat ditanya ada apa Mas, pas balik wajah, balik badan, ternyata yang datang bukan debt collector, temennya yang sudah 7 tahun gak ketemu. Wah, dipeluk lah, langsung masuk kan ke dalam. Lalu ditanya, ada apa nih tumben? Begini-gini, saya mau ada bisnis kata temennya. Sebentar, sebelum bisnis kita makan mie dulu. Dia bikin mie itu Pak, merebus mie, cabai dicacak-cacak tuh Pak ya, enak tuh ya. Dia masak sambil nangis Pak. Ya Allah, dulu mah bikin mie dibikinin sama istri, tinggal bilang mah bikinin mie, mah bikinin kopi, dia bikin kopi sambil nangis air mata tuh Pak. Kenapa? Hari itu dia terakhir tuh bisa masak di rumah karena rumahnya bakal diambil. Bisa jadi dia keluar nggak bawa apa-apa tuh. Dia masak mie sendiri, masak bikin kopi sendiri. Udah tuh makan mie sama temennya. Begini kata temennya,
besok hari ini saya mau ngajak kamu ke Kalimantan. Ada proyek ini, alat berat banyak, dan saya taksir ini keuntungan kita bersih 100 juta. Kita nanti bagi dua aja, kamu 50 juta, saya 50 juta. Bayangin Pak, depan mata tuh diajak sama Allah. Tapi si orang ini kan lagi banyak pikiran, mau datang debt collector, istrinya ngajak cerai. Dia nggak kepikiran mau ke Kalimantan. Saya males kata dia gitu. Jangan begitu, ayolah kita berangkat. Ini udah di depan mata, pembeli sudah ada. Saya kalau nggak ada kamu kan nggak ada ahlinya. Akhirnya dia iseng karena nggak mau, dia bilang gini, Pak, ya sudah deh kalau kamu maksain ke Kalimantan hari ini, siapin uang cash hari ini juga 40 juta dia bilang. Dia mah iseng aja, siapa yang mau ngasih duit gede begitu, usaha belum jalan. Tapi ternyata temennya, oke, bank buka, ATM buka, saya ambil langsung kasih kamu 40 juta. Bayangin Pak, jam 8 pagi ambil duit 40 juta Pak. Pas balik lagi ke rumah, mau jam 9 kan mau datang debt collector tuh. Istrinya tiba-tiba datang Pak ke rumah. Kan istrinya nungguin di pengadilan, tapi datang kenapa? Karena anak perempuannya semalaman nangis gak bisa tidur, ingat bapaknya. Dibikin sama Allah, ya muqallibal qulub. Ketika bapaknya zikir malam, dibolak-balikan hati nih si anaknya, ingat terus manggilin bapaknya. Nah, si suami ketika melihat ada istrinya di rumah, enggak kepikiran lagi ribut Pak, mau cerai enggak? Mah, sini mah. Si istrinya jawab, iya Pak, ada apa? Enggak, sama-sama dibikin sama Allah, lupa tuh mereka mau cerai. Gini mah, ini teman papa udah lama nih nggak ketemu. Hari ini papa mau diajak ke Kalimantan. Ini mau ada usaha. Nah, ini ada duit 40 juta mah. Nanti jam 9 datang orang mau nagih utang, bayar 30 juta, sisanya 10 juta pegang mah ya. Kata istrinya apa? Iya Pak. Lupa. Istrinya lupa mau cerai. Selingkuh nggak sengaja. Dia bilang istrinya apa? Iya Pak. Cewek kan kalau udah dikasih duit gitu Pak. Bener nggak Pak? Makanya kalau istri bapak lagi pusing-pusing, marah-marah, obatnya bukan Paramek Pak. Apa obatnya? Ke toko emas. Bener nggak Bu? Tuh bener. Ke toko emas sudah. Kasih duit yang merah-merah lah. Itu mudah-mudahan Pak Purbaya nggak buru-buru ganti nominal. Ya, dikit nih cuma 1.000. Padahal mah 1 juta kan gitu ya. Nah gitu. Berangkat Pak. Selesai masalah itu. Utang piutang istri kelar. Anaknya utang 5 bulan SPP. Kelar lah 250.000. Mungkin ini kisah. Kok secepat itu Allah buktikan. Tapi kita yakin Pak. Mungkin masalah kita nggak langsung dijawab oleh Allah. Tapi Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap makhluk, terhadap janjinya. Allah tidak punya sifat zalim. Ketika hambanya meminta, Allah akan memberi. Tinggal bagaimana kita serius, kita yakin kepada Allah. Kalau Allah belum beri, bukan berarti Allah tolak, tapi Allah tunda di tempat yang lebih baik, di waktu yang lebih tepat buat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sudah mulai ya, habis ya waktu ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini kita baca suratul Fatihah. Kalau yang punya air minum dibuka airnya ya, kita kuatin. Kalau yang sakit nanti dicampurin aja di rumah. Kalau yang nggak ada air ya udah bismillah aja, minta ke Allah. Yang sakit dipegang aja titik sakitnya. Kita baca suratul Fatihah, kita doakan keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Thohir diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk almarhum Bapak Haji Muhammad Thohir. Kita doakan para DKM Masjid, ketua DKM Masjid Pak Haji Gufron, Ustadz Akanzi dan tim di Masjid At-Thohir diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah. Para donatur masjid, jamaah masjid yang terus beribadah, terus mencari ilmu di masjid ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari masalah-masalah berat, dan insya Allah apapun masalahnya, mudah-mudahan Allah berikan solusinya buat kita semua. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabul ya Rahman, qabul ya Rahim, qabul hajatina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nanti ibu-ibu tolong kasih minyak Al-Hikmah 3 botol, random aja Kang Teguh. Maafin ya kalau yang belum kebagian. Terus ikuti kajian malam Ahad keempat di Masjid At-Thohir, kajian hikmah. Insyaallah kita akan bagi-bagikan hadiah minyak Al-Hikmah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.